Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Ja'far Firdaus dengan NIM 2012 4065. Sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar memori yang mana di dalamnya terdapat definisi inteligensi, kemudian aspek-aspek inteligensi, lalu faktor yang mengaruhinya, kemudian sejarah inteligensi, dan yang terakhir hubungan inteligensi dan kreativitas. Langsung saja untuk yang pertama, apa itu inteligensi? Nah, definisi inteligensi sendiri sangat banyak dikemukakan oleh para ahli. Menurut Abu Ahmadi, inteligensi atau kecerdasan pikiran dengan inteligensi, fungsi pikir dapat digunakan dengan cepat dan tepat untuk mengatasi suatu situasi, untuk memecahkan suatu masalah. Dengan lain, perkataan inteligensi adalah suatu kecerdasan pikir, sifat-sifat perbuatan cerdas atau intelijen. Nah, sedangkan menurut Goddard pada tahun 1946 mendefinisikan inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi dan untuk mengantisipasi masalah-masalah yang akan datang. Lalu, Surya Subrata juga mendefinisikan inteligensi sebagai kapasitas yang bersifat umum dari individu untuk mengadakan penyesuaian terhadap situasi-situasi baru atau problem yang sedang dihadapi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa inteligensi atau kecerdasan adalah kemampuan kognitif yang kompleks yang memungkinkan seseorang untuk berpikir, belajar, dan memecahkan masalah. Lanjut, yang kedua, aspek-aspek inteligensi. Yang pertama ada kognitif. Aspek kognitif mencakup kemampuan berpikir, memahami, dan memecahkan masalah. Ini termasuk berbagai fungsi mental, seperti yang pertama ada pemahaman, kemampuan untuk memahami konsep dan informasi baru. Yang kedua, pemecahan masalah, kemampuan untuk menganalisis situasi dan menemukan situasi yang efektif. Kemudian, berpikir logis. Nah, ini kemampuan untuk menarik kesimpulan yang rasional dan koheren. Keempat, ada ingatan. Ingatan itu kapasitas untuk menyimpan dan mengambil informasi. Nah, aspek ini sering diukur melalui tes IQ dan terkait dengan prestasi akademis. Lalu yang kedua ada emosional. Kecerdasan emosional atau EQ berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengenali emosi, di mana itu memahami emosi diri sendiri dan orang lain. Lalu mengelola emosi. Nah, ini tuh mengontrol dan mengekspresikan emosi dengan cara yang tepat. Kemudian empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Lalu ada keterampilan sosial atau membangun dan memelihara hubungan yang sehat. EQ berperan penting dalam interaksi sosial dan kesejahteraan mental. Yang ketiga ada sosial. Aspek sosial melibatkan keterampilan yang diperlukan untuk berinteraksi dengan orang lain. Hal ini mencakup komunikasi, kerjasama, negosiasi, dan kepemimpinan. Aspek ini sangat penting dalam konteks profesional dan pribadi. Yang keempat ada praktis. Kecerdasan praktis berkaitan dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dalam situasi nyata. Hal ini termasuk kemandirian, adaptasi, dan keterampilan tangan. Kecerdasan praktis ini seringkali terlihat dalam cara seseorang untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu kreatif. Aspek kreatif berhubungan dengan kemampuan untuk berpikir orisinal dan menghasilkan ide baru. Hal ini mencakup inovasi, berpikir asosiasi,
dan imajinasi. Kreativitas sangat penting dalam seni, sains, dan bidang inovatif lainnya. Yang keenam, ada analitis. Kecerdasan analitis melibatkan kemampuan untuk menganalisis informasi dan membuat keputusan yang tepat. Hal ini mencakup pemecahan masalah kompleks, pengolahan data, dan berpikir kritis. Aspek ini sangat berharga dalam bidang penelitian, bisnis, dan teknologi. Oke, next. Ya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi inteligensi. Yang pertama ada faktor bawaan atau biologis. Nah, faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir, batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah, antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. Hal ini mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Yang ketiga, faktor pembentukan atau lingkungan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan inteligensi. Yang keempat, ada faktor kematangan, yakni setiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang terakhir, ada faktor kebebasan, seperti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada sejarah inteligensi. Sejarah inteligensi terdapat 3 fase. Yang pertama dari rintisan Kettle, kemudian skala Binet-Simon, dan yang terakhir skala Wechsler. Oke, untuk yang pertama rintisan Kettle. Nah, awal perkembangan pengukuran mental berpusat pada kemampuan yang bersifat umum, yang dikenal sebagai tes inteligensi. Usaha pengukuran inteligensi berkembang dalam kurun waktu yang kurang lebih serempak di Amerika Serikat dan Perancis. Di Amerika, usaha pertama tersebut dimulai oleh tokoh pencetus istilah tes mental, James McCann-Kettle, yang menerbitkan bukunya yang berjudul Mental Tests and Measurements di tahun 1890. Nah, tes yang dirancang Kettle ini syarat dengan ukuran aspek sensori motor atau indera gerak dan fisiologis. Hal ini disebabkan oleh pergaulan Kettle dengan seorang ahli biologi Inggris yang bernama Francis Galton. Nah, menurut Galton, semakin tinggi inteligensi, maka tentu semakin baik fungsi indera dan fungsi geraknya. Studi untuk menguji validitas rangkaian tes Kettle ini dengan menggunakan nilai sekolah sebagai kriterianya ternyata tidak menunjukkan adanya validitas yang memuaskan. Baru setelah diadakan modifikasi-modifikasi terhadap isinya, tes tersebut dapat dijadikan bagian dari penelitian dan pengukuran inteligensi biologis. Yang kedua, ada skala Binet-Simon. Pada awalnya, Alfred Binet melakukan usaha pengukuran inteligensi dengan mengukur lingkaran tempurung kepala anak-anak. Namun, metode ini pada akhirnya ditinggalkan oleh Binet. Pada tahun 1905, Binet dan temannya Theodore Simon mencetuskan skala inteligensi yang pertama, yang dikenal dengan nama skala Binet-Simon. Nah, skala ini mengambil beberapa kali revisi. Revisi pertama pada tahun 1908, yakni dengan adanya penambahan jumlah soal tesnya. Kemudian pada tahun 1911 juga terjadi revisi lagi. Pada revisi ini terjadi pembuangan tes membaca dan menulis yang diyakini terlalu banyak tergantung pada latihan khusus. Beberapa tes baru saja ditambahkan pada level-level usia tertentu dan dilakukan pula perluasan soal sampai mencakup pada level usia mental dewasa. Revisi yang paling terkenal dilakukan oleh Terman pada tahun 1912
1916. Revisi ini dikenal sebagai revisi Stanford dan hasilnya dikenal dengan nama Stanford-Binet. Sejak itu, skala Stanford-Binet menjadi skala standar dalam psikologi klinis, psikiatri, dan konseling pendidikan. Yang ketiga, ada skala Wechsler. Nah, 34 tahun setelah diterbitkannya tes inteligensi yang pertama oleh Binet Simon atau 2 tahun setelah munculnya revisi Stanford-Binet, David Wechsler memperkenalkan versi satu tes inteligensi yang dirancang khusus untuk digunakan orang dewasa. Tes tersebut terbit pada tahun 1939 dan dinamai Wechsler Belief Intelligence Scale (WBIS) singkatannya. Disebut juga skala WB, alasannya Wechsler mengembangkan skala WB adalah kenyataan bahwa tes inteligensi yang digunakan untuk orang dewasa saat itu hanya merupakan perluasan dari tes inteligensi untuk anak-anak dengan menambahkan soal yang sejenis yang lebih sukar atau sulit. Isi tes yang seperti itu menurut Wechsler seringkali tidak menarik minat dan perhatian orang dewasa. Pada tahun 1949, Wechsler menerbitkan pula skala inteligensi untuk digunakan pada anak-anak. Baik, next ada hubungan inteligensi dan kreativitas. Sebelumnya kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai definisi kreativitas. Secara definisi, kreativitas tersendiri didefinisikan secara berbeda-beda. Menurut Guilford, kreativitas mengacu pada kemampuan yang merupakan ciri-ciri orang kreatif. Lalu ada definisi menurut Monandar. Kreativitas adalah suatu proses yang memanifestasikannya dalam pengaruh diri, dalam fleksibilitas, serta orisinalitas berpikir. Kemudian menurut Baron, yaitu kemampuan untuk mewujudkan sesuatu yang baru. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan produk baru, menciptakan pemikiran baru, menciptakan gagasan baru, dan menciptakan ide baru. Lalu, bagaimana sih ciri-ciri orang kreatif? Nah, yang pertama, mempunyai daya imajinasi yang kuat. Orang yang memiliki imajinasi yang kuat mampu membayangkan atau memvisualisasikan hal-hal yang belum ada atau belum terjadi. Nah, mereka sering berpikir di luar batas-batas kenyataan dan menciptakan ide-ide baru yang kreatif. Yang kedua, mempunyai inisiatif. Seseorang dengan inisiatif tidak menunggu perintah atau arahan, melainkan proaktif dalam melakukan tindakan atau mencari solusi. Nah, biasanya mereka sering memulai sesuatu sendiri tanpa harus diminta. Yang ketiga, ada kemampuan minat yang luas. Orang dengan minat yang luas memiliki ketertarikan terhadap banyak hal dan bidang. Mereka cenderung senang belajar hal-hal baru dan terbuka terhadap berbagai ide atau topik. Kemudian, bebas dalam berpikir. Nah, individu yang bebas berpikir tidak terikat oleh aturan-aturan yang kaku atau pandangan yang terbatas. Mereka mampu melihat sesuatu dari berbagai sudut pandang dan terbuka terhadap gagasan baru, bahkan yang mungkin tidak konvensional. Selanjutnya ada bersifat ingin tahu. Sifat ini menggambarkan keinginan yang kuat untuk memahami lebih dalam atau mengetahui hal-hal baru. Orang yang memiliki rasa ingin tahu selalu berusaha mencari informasi dan pengetahuan lebih lanjut. Kemudian, percaya pada diri sendiri. Orang yang percaya pada diri sendiri memiliki keyakinan terhadap kemampuan dan penilaian mereka. Mereka biasanya merasa yakin untuk bisa mengatasi berbagai tantangan tanpa merasa rendah diri atau ragu-ragu. Selanjutnya ada selalu ingin mendapat pengalaman-pengalaman baru. Nah, seseorang dengan karakteristik ini biasanya suka mencari tantangan dan pengalaman yang berbeda. Mereka senang membantu dan mencoba hal-hal baru untuk memperkaya pemahaman dan keterampilan mereka.
Kemudian penuh semangat. Nah, seseorang yang penuh semangat biasanya berenergi tinggi, antusias, dan giat dalam melakukan aktivitas. Mereka cenderung memancarkan antusiasme yang memotivasi orang lain di sekitarnya. Yang terakhir ada berani mengambil resiko atau tidak takut membuat kesalahan. Nah, karakteristik ini menunjukkan bahwa individu tersebut berani menghadapi situasi yang tidak pasti atau berisiko tanpa takut akan kegagalan. Mereka melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Jadi bagaimana sih hubungan inteligensi dan kreativitas itu? Nah, kalau inteligensi itu lebih menyangkut pada cara berpikir konvergen atau memusat. Sedangkan kreativitas berkenaan dengan cara berpikir divergen atau menyebar. Penelitian Torrance pada tahun 1965 mengungkapkan bahwa anak-anak yang tinggi kreativitasnya mempunyai taraf inteligensi atau IQ di bawah rata-rata IQ kelompok sebayanya. Dalam konteks keberbakatan, ia menyatakan bahwa IQ tidak dapat dijadikan kriteria tunggal untuk mengidentifikasi orang-orang yang berbakat. Jika hanya IQ yang digunakan dalam kriteria, maka sekitar 70% orang yang tinggi kreativitasnya akan tereliminasi dari seleksi. Baik, next lanjut ada kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu inteligensi merupakan salah satu hal yang mempengaruhi prestasi akademik seseorang. Tingkat tinggi dan rendahnya inteligensi dapat diukur untuk memudahkan seseorang mengetahui cara belajar dan talenta serta kemampuan yang dimilikinya. Nah, rata-rata seseorang dengan keterbakatan yang tinggi juga memiliki tingkat inteligensi yang tinggi, sehingga dapat memudahkan dirinya untuk dapat mencapai keberhasilan dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menjadi sukses. Sebaliknya, rata-rata seseorang yang memiliki keterbakatan rendah juga memiliki tingkat inteligensi yang rendah juga, sehingga membuat seseorang tersebut sulit dalam hal pembelajaran di sekolah ataupun di kampus, dan memiliki kemungkinan juga yang lebih kecil untuk dapat meraih sukses di masa yang akan datang. Jadi, inteligensi merupakan faktor utama untuk dapat meraih kesuksesan, karena ada banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi suksesnya seseorang di masa yang akan datang. Oke, next. Oke, mungkin sekian pembahasan dari saya mengenai konsep dasar memori. Semoga dengan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.